Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan dengan laporan saya, tindak lanjut dari keterangan saya kepada Polresta Pati. Juga ini sudah saya sampaikan kepada Komnas HAM. Bunyinya seperti ini bahwa dengan ini saya Solikul Hadi, alamat Karangkonang, Kecamatan Winong, Kabupaten Jawa Tengah, dengan ini melaporkan mengadukan adanya dugaan peristiwa persekusi yang dilakukan gerombolan orang yang tidak dikenal dengan korban. Benda-benda berharga, HP, surat-surat, tas, dompet, istri atas nama Indah Widiawati, anak atas nama Hilda Fitriayu Desmayanti 11 tahun pada waktu kejadian. Peristiwa perampokan, perampasan, penculikan, dan membawa kabur atas anak dan istri saya itu terjadi pada 11/11/2011 jam 11 malam. Terjadi di depan Masjid Mojolawaran Gabus, wilayah kekuasaan Polsek Gabus, Pati, Polres Pati, seusai silaturahmi dari rumah Bapak Muhid. Maka dengan ini mohon kepada Polresta Pati, Polda Jawa Tengah, Seki, Mabes Polri untuk membuka keran kasus ini secara objektif, transparan, dan scientific investigation. Ya, dalam rangka menyelidiki dugaan orang-orang yang diduga terlibat, mengungkap motif, modus, otak, dan dalangnya. Saya dalam hal itu setelah kejadian itu kehilangan anak dan istri saya yang telah 15 tahun dan berada dalam keadaan depresi dan ketakutan. Yang bisa saya lakukan adalah melaporkan kepada Komnas HAM, kepada Polsek terkait Winong, Gabus, Tambak Romo, dan Polres Pati, namun saya justru dikriminalisasi. Saya diintimidasi, saya tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Jadi saya dikriminalisasi di polsek-polsek itu seolah-olah saya akan ditersangkakan. Sedangkan Polsek Gabus sendiri mengatakan hal itu tidak pernah terjadi. Berarti Polsek Gabus diduga abai terhadap laporan tentang kehilangan tersebut. Maka atas peristiwa ini benar-benar terjadi, dan setelah kejadian itu korban Didik Solikul Hadi diintimidasi pihak-pihak, terutama oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo dan pihak Polsek terkait Winong, Gabus, dan Tambak Romo, di mana jika lapor akan diserampang di jalan atau akan digerebek. Dan bisa terjadi seperti kejadian di Sukolilo tersebut. Kalau istri sudah dikuasai orang tidak boleh diganggu, kalau diganggu maka suaminya dibunuh. Nah seperti ini, maka dengan surat ini korban mohon perlindungan hukum dan perlindungan jaminan keamanan melalui Komnas HAM, tembusan LPSK, tembusan Ombudsman, Kapolri, Polresta Pati, dan disampaikan kepada Polresta Pati untuk segera mengungkap jaringan sindikat pelaku pembegal, penculikan atas anak dan istri pelapor yang sudah 15 tahun berjalan ini dan tidak memuaskan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan dari pelapor. Perlu diketahui bahwa setelah istri dan anak saya dibawa kabur oleh gerombolan yang tidak diketahui itu, saya dikriminalisasi oleh Polres Pati seolah-olah saya pelaku dari sekian itu semuanya. Jadi membuat diksi seolah-olah saya justru pelaku tindak kriminal tersebut. Saya dikriminalisasi dan dimintai untuk melakukan pra-peradilan. Seharusnya yang melakukan pra-peradilan itu adalah Bambang Permadi, bukan saya. Saya korban melapor dan masih dalam opsporing, di mana kepolisian belum melakukan penelitian yang sesungguhnya. Sebagaimana Propam menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan itu benar. Tetapi sebelum itu kepolisian membuat keputusan seolah-olah saya ini ngarang dan bermain opini seolah-olah saya ini pelaku tindak pidana KDRT dan lain sebagainya, dan itu tidak terbukti. Justru KDRT itu Faide yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yang merekayasa berbagai macam kasus selama ini adalah saudari Indah Widiawati. Sampai dengan saya kehilangan pekerjaan,
kehilangan kebebasan, kehilangan rasa aman, kehilangan hak-hak bergerak maupun tidak bergerak, kehilangan benda-benda berharga dan surat-surat penting saya. Karena Indah dikuasai oleh maling-maling itu. Saya juga diteror, diintimidasi, diculik, bahkan diputar-putar sampai di tempat-tempat yang tidak saya ketahui waktu itu adalah di LI, di Permata, disembunyikan demi ini baru. Saya disekap di kandang anjing, saya disekap di gudang yang botolnya banyak gitu di daerah Rakitan oleh gerombolan yang orang-orangnya tidak asing. Kelihatannya adalah orang-orang dari Polres Pati, entah Intel atau Buser, saya tidak tahu. Nah, wajahnya saya masih ingat, saya tidak mau menyebutkan. Mungkin Bapak Slamet Haryono tahu pelamatan siapa-siapa yang membawa saya itu. Saya juga diteror dan diintimidasi oleh para pihak, yaitu terutama oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo Muhammad Sutopo, Saudara Jayu Setianto. Sepertinya kejadian eksekusi yang terjadi di Mojolawaran itu direncanakan matang oleh para pejabat di Dinas Pendidikan Tambak Romo atas persetujuan orang-orang tertentu atau atas pesanan. Maka dengan ini, dengan segala hormat, kami meminta kepolisian Polresta Pati mohon untuk bertindak tegas, bertindak objektif, membuka kasus jaringan skandal besar kejahatan di dalam Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo Pati yang terjadi sejak 2011 sampai 2017 terkait dugaan adanya pembiaran, pengabaian, penelantaran, penyimpangan wewenang, dan menutupi kasus demi kasus tersebut. Besar harapan saya atas laporan saya agar kasus ini dapat diungkap dan dikembangkan. Terima kasih atas kerjasamanya dan bantuannya, diucapkan terima kasih. Tembusan Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam, Mensesnek, Menpan, Kapolri, Kapolda Jawa Tengah, Kapolresta Pati, dan Kapolsek terkait. Hormat saya, Solihul Hadi. Ini belum saya kirimkan. Jadi sebaiknya kepolisian segera mendalami kasus ini kembali dan mencari otak, dalang, dan siapa saja yang diduga terlibat. Kalau saya gampang saya simpulkan adalah teman-teman dekat di SD Sugian dimintai keterangan Istianah Merdikawati, Murwati, dan Ika. Banyak sekali teman-teman dari wadah Saudara Indah yang mendukung pelarian Indah tersebut tanpa tahu permasalahan yang sebenarnya, melainkan atas desaan Indah untuk menghilangkan jejak atas kejahatan-kejahatan lainnya. Diduga adalah ada anomali kasus yang dibuat Saudara Indah Wayu Widiawati sendiri itu, sehingga dia tidak bisa mengatasi sekian banyak penipuan yang dilakukan sehingga dia tantrum. Kalau saya tidak tahu apa-apa, Pak. Sama sekali saya tidak tahu apa-apa. Saya melakukan pemikiran, penelitian, dan laporan itu juga dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Saya meneliti, menyelidiki, dan berjalan sampai dengan saat ini belum mendapatkan petunjuk apapun dalam kaitannya apa yang dilakukan oleh Indah Wayu Widiawati dan kroni-kroninya. Maka dalam hal ini yang saya tuntut adalah Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo untuk mempertanggungjawabkan beberapa hal berkaitan dengan alas hak insentif tunjangan suami sebagaimana yang kami sampaikan dalam somasi untuk dalam rangka koordinasi. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Atas kerjasama yang baik dari yang berkaitan kami sampaikan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.